Hai semua, apa kabar hari ini? Dan selamat datang di channel YouTube gua. Dan di kesempatan kali ini gua bakal bikin vlog lanjutan dari yang kemarin karena emang kemarin tuh gara-gara ke distract gara-gara ada kucing. Gara-gara ada kucing. Dan sekarang gua mau lanjutin soal keresahan gua sebagai yang ngebangun usaha di studio foto ini. Dan ya, pagi ini lumayan cerah. Siang ini lumayan cerah. Soalnya tadi pagi tuh cerah terus hujan. Ya, namanya juga Bogor. Nggak kedetek soal hujan. So, nonton terus. Halo semua. Eh, ya, ini lanjutan dari perjalanan gue ngebangun usaha studio foto. Dan gue bakal sharing soal kesalahan-kesalahan gue selama setahun setengah ini ngejalani usaha studio foto. Oke, yang pertama gue bakal share soal eh mood dan personal diri gue sendiri. Ya, itu kenapa gue itu sebagai highlight gitu, kayak paling penting. Soalnya gini, gue ngejalanin itu bener-bener sesuai mood aja gitu, bener-bener ya mood gue kalau lagi bagus ya oke gitu kan, dan kalau lagi jelek ya udah nggak usah dikerjain gitu. Nah, itu kesalahan banget. Dan nggak ada tuh kalau pengusaha kayak gitu. Jangan kayak gitu. Dan bakal ya kayak gini seadanya gitu, usaha bener-bener ya udah gitu, kayak slow living sih enggak, menyesal sih kadang iya gitu kan, cuman tidak sesuai yang diharapkan dari awal kayak gimana. Terus mood ini bener-bener emang harus didobrak gitu, soalnya bakal ngerusak ke semuanya gitu. Selain ngerusak ke sistem yang bakal lu bikin, ngerusak ke strategi yang lu bikin. Dan ya, intinya mah itu soal mood harus nggak ada dalam dalam seorang pengusaha. Itu harusnya nggak ada. Terus yang kedua, gue tidak menyiapkan mental gue sebagai pengusaha yang baik dan benar kayak gimana. Contohnya, kalau lagi usaha lagi turun itu gue bakal kayak gimana? Itu gue bener-bener tidak disiapkan. Dan ketika naik pun gue nggak siap. Yang ada apa ya, kayak bener-bener apa ya, mood gitu, baik lagi ke mood gitu. Kalau moodnya ya bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek gitu, semuanya bakal jelek gitu kan. Dan itu benar-benar harus disiapin sih soal mental itu kan. Terus kayak benar-benar disiapin sebagai jiwa pengusaha itu harus kayak gimana gitu kan. Dan selain itu, yang ketiga kesalahan gue yaitu uh, soal marketing. Nah, marketing gue tidak maksimal karena emang baik lagi ke mood gitu. Soalnya marketing gue gini, gue bakal bakal share di semua platform gitu kan, kayak sosial media Instagram, Facebook, WhatsApp, terus TikTok, terus YouTube juga gue pakai gitu. Cuman ya itu baik lagi gitu. Ketika marketing udah oke, terus udah mulai berjalan, tapi mood seorang pengusahanya turun, ya udah nggak ada bakal dikerjain lagi gitu kan. Dan itu marketing gue juga tidak berani untuk membayar prabayar, untuk berani bayar orang itu gue nggak berani sama sekali. Karena emang gue mikirnya ya ngapain sih marketing zaman sekarang, di zaman sosial media harus bayar-bayar. Lu lu post aja itu orang-orang pasti bakal tahu gitu kan. Dan itu salah total, tetot pokoknya mah. Terus selain marketing, manajemen waktu. Nah, itu salah gue, manajemen waktu. Kan gue ada sebenarnya mah manajemen waktu, bukanya aja kapan, terus kalau hari apa liburnya kapan. Nah, itu gua benar-benar berantakan. Sempet waktu itu berapa bulan gua benar-benar konsis buat penjadwalan gitu kan. Dan akhirnya setelah itu gara-gara mungkin
pemasukan gue kurang, atau mungkin oh enggak, pemasukan waktu itu nggak kurang, gara-gara gue ya apa namanya, pengennya main aja gitu kan. Jadi bener-bener balik lagi ke mood gue gitu. Kalau mood gue lagi kurang bagus ya udah gitu. Walaupun udah dapat uang ataupun nggak dapat uang, ya udah kalau moodnya lagi bagus atau lagi jelek ya itu ngikutin mood gitu kan. Selain itu eh selain manajemen waktu, ada lagi yang kesalahan gue yang selanjutnya itu manajemen uang. Yap, itu gue bener-bener menyesal waktu itu atau sebelum-sebelum ini gitu. Kenapa waktu itu gue tidak tidak menggunakan uang itu dalam bentuk aset atau dalam bentuk investasi, dalam ya mau kamera, lighting ataupun upgrade tempat atau apa. Dan itu nggak gue lakuin dengan maksimal. Walaupun agak sedikit upgrade, cuman ya tipis-tipis lah gitu kan. Karena emang gue nggak bener-bener nggak tahu gitu manajemen duit kayak gimana bagusnya. Waktu itu sempat gue konsis buat setiap hari gue catat keuangan pengeluarannya berapa, dan itu bertahan berapa bulan gitu ya, sebulan atau berapa gitu ya, itu kacau. Dan akhirnya ya lu lihat sendirilah kayak gimana hasilnya kan. Dan gue berharap mental pengusaha itu benar-benar udah tahu semuanya gitu, kayak medan yang bakal lu lewatin tuh bakal kayak gimana. Dan gua nggak tahu sama sekali. Gua cuma suka foto doang. Gua cuma sedikit paham soal dia apa namanya segitiga exposure. Gue cuma tahu itu doang, dan itu pun masih cupu banget. Dan ya tapi gue benar-benar memaksimalkan itu gitu kan. Terus selanjutnya selain manajemen duit, soal skill. Nah, skill ini harus di-upgrade. Jangan benar-benar lu stagnan dengan skill. Oh, ini kayak walaupun ini udah bagus, tapi jangan kayak gitu terus. Nah, gara-gara mood gue yang benar-benar labil gitu kan. Akhirnya ya apa namanya? Gue kadang-kadang foto masih kayak gitu, kayak gitu. Dan tapi itu bagus sih, menurut gue bagus gitu kan. Tapi menurut orang lain nggak tahu kan. Nah, itu juga. Terus selain itu, gua tidak berani untuk meng-hire yang kerja. Gara-gara gua merasa, ini keuangan gue juga jelek nih, ngapain nge-hire kerja yang ada beban gitu kan. Akhirnya ya udah, waktu itu ada yang kerja coba bertahan 3 atau 4 bulan gitu, gue lupa. Itu lumayan membantu, cuman nah itu gara-gara mood gue yang kurang bagus, gara-gara pengaturan keuangan yang kurang bagus, marketing yang kurang bagus, alhasil chaos lah di keuangan gue. Dan akhirnya 4 bulan bertahan, dan yang kerja ini ataupun yang ngebantuin gue ini keluar gitu kan. Terus setelah itu selain itu apa ya, kesalahan gue itu soal tempat. Yap, itu gue tidak memperhitungkan. Walaupun sudah memperhitungkan, tapi gue mikirnya gini, zaman sosial media ini, tempat dimanapun sejauh apapun, kalau oke tempatnya bakal dikunjungin. Nah situ, cuman gue nggak mikir mood gue tuh swing gitu kan, mood gue udah naik turun gitu. Jadi itu susah. Harusnya yang bagus itu studio foto itu tempatnya ya di pusat-pusat pembelajaran, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat keramaian, pusat-pusat jajanan. Dan itu menurut gue lebih worth it sih. Walaupun di samping itu gue ada alasan, gue tuh pengen hidden gem, gue pengen yang tenang-tenang aja. Cuman ya gara-gara emang mood gue yang pengen kayak gitu waktu itu kali ya, akhirnya gue memposisikan studio foto gue ini di perumahan. Ya, lumayan jauh sih dari jalan, cuman ya aksesnya masih bisa pakai Google Sherlock itu masih bisa. Dan yang terakhir, lu butuh support dari orang-orang tersayang lu. Itu penting banget. Cuman
Gua walaupun gua merasa tidak bukan tidak disupport sih, cuman ya udahlah gitu deh, dilepas aja gitu. Mungkin ambil baiknya aja ya, ambil baiknya itu mungkin ini tantangan buat lu lebih yakin lagi sama pilihan lu ya. Jadi dengan tidak adanya yang mensupport lu, ambil baiknya aja. Oh, ini berarti tantangan buat gue lebih yakin dan meyakinkan orang-orang tersayang gue, kayak gitu. Dan dari semua itu gue bersyukur atas apa yang gue jalanin selama ini, dan itu bakal jadi pembelajaran buat gue tuh harus lebih kayak gimana gimana lagi. Dan ya dari sekarang gue mulai berbenah diri, minimal diri gue dulu lah, kayak bener-bener mental ini harus bener-bener kuat gitu, dan harus bener-bener jiwa-jiwa pengusaha kayak gimana sih gitu kan. Dan tuh ini tuh gue tuh kayak dikombinasiin jiwa seni sama jiwa pengusaha gak sih, anjay. Maksudnya ini kan berbaur dengan fotografi, itu kan lumayan dari seni gitu kan. Terus di samping itu ya gue juga harus manage usaha ini biar menguntungkan buat gue, dan siklus kehidupan gue tercukupi gitu. Ya, dan ya cukup lah gue sharing soal kesalahan-kesalahan gue selama membangun studio foto sampai titik ini gitu. Dan gue selalu berusaha untuk tidak pernah berpikir untuk gulung tikar atau menutup usaha gue, karena ini emang suatu kebanggaan. Dan alhamdulillah ya, Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kesempatan buat gue buat nge-lead atau buat ngebikin usaha kayak gini. Semoga usaha gue selalu berdampak positif untuk orang-orang dan menjadi solusi untuk orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Ya, thank you sudah menonton video kelanjutan ini, dan until see you next time. Bye. Oh ya, jangan lupa bersyukur. Beberapa menit kemudian udah hujan. Tadi cerah ya, sekarang hujan. Gokil, the best Bogorku.